mungkin ada seorang duriah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nggak mungkin. Kalau benar-benar duriyatir Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Pandangan mereka adalah wabil mu'minina raufur rahim. Apa manfaat sebuah serban kalau akhlak mereka tidak sama dengan orang-orang yang bawa serban? Dengerin itu. Apa manfaat sebuah imamah? Lebih baik gak pakai imamah tapi akhlaknya baik. Kalau akhlaknya bejat, di mana letak nasab Anda? Manfaat sebuah silsilah? Apa manfaat sebuah silsilah? Apa manfaat sebuah nasab? Kalau video ini dinonton oleh Bahar Smite CS, maka bisa jadi dia akan nangis darah. Kenapa? Karena seluruh hal yang selama ini diperbuat oleh oknum habaib yang satu ini betul-betul dibongkar oleh ustaz atau kiai dari kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Luti Kabupaten Bulukumba. Video yang saya sematkan di awal itu adalah merupakan salah seorang ustaz yang tidak familiar ya. Sepertinya dia adalah ustaz kampung yang ikut memberikan reaksi terhadap orang-orang yang kita memang sudah kurang lebih 1 tahun membahasnya, yaitu klan Baklawi. Orang yang datang di Indonesia sebagai imigran Yamang tahun 1800-an yang didatangkan oleh penjajah Belanda kala itu. Dan anehnya hari ini merasa dirinya sebagai pejuang yang memperjuangkan bangsa ini hingga merdeka. Tapi apa yang terjadi dalam proses perjalanannya, banyak oknum habaib yang keseleo dan bahkan melakukan caci maki di media sosial terhadap kiai-kiai NU. Tapi hal lain juga yang dilakukan adalah melakukan pendakwiran di mana-mana. Termasuk saya kira yang paling mencolok adalah bagaimana mereka kadang-kadang menjual tasbih dan atau apa istilahnya, melelang ya, melelang barang-barang yang dia miliki, surban, tasbih. Bahkan Bahar Smite sempat melelang jigong. Nah, jigong itu adalah siwak yang biasa dipakai untuk membersihkan gigi ya. Itu pun juga dijual, dan bahkan lebih banyak orang dari mereka yang selama ini tidak ada pekerjaannya itu menjual minyak gosok, menjual parfum, lalu ngaku-ngaku menjadi suriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan muka yang memang ketimuran lah, padahal dia dari Yaman. Nah, kita tahu sendiri bahwa hampir seluruh orang yang berjibaku dengan diskursus soal nasab ini, terutama ahli-ahli nasab ataupun ahli biologi, itu memberikan ketegasan bahwa jangankan nasab mereka yang bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersambung ke Arab saja itu tidak ada. Dan bahkan kalaupun bersambung ke Yahudi, itu pun bukan Yahudi yang berasal dari teranya Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub alaihissalam. Jadi memang mereka berada dalam posisi yang sangat terjepit hari ini dan tidak mampu menjawab seluruh tesis ataupun hasil penelitian Kemenudin Usman Al-Bantani, dan bahkan tidak berani melakukan tes DNA sebagai tawaran yang kita berikan kepada mereka agar kemudian mereka bisa memastikan dirinya apa betul suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Tapi mereka pengecut. Nah, padahal dulu kalau kita mendengar ceramahnya Rizik Syihab pernah menyampaikan bahwa banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, dan untuk membuktikannya itu adalah harus melakukan tes DNA. Nah, giliran mereka disuruh melakukan tes DNA, menantu Rizik Syihab yaitu Hanif ya, Bung Hanif, justru mengatakan bahwa haram, malah meminta negara, pemerintah untuk menghukum orang-orang yang menyoal soal nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sikap yang tidak terpuji yang diperlihatkan oleh mereka. Nah, beberapa contoh ini
ternyata tak luput dari perhatian para ustaz-ustaz kampung. Salah satunya ini yang akan saya somatkan secara utuh videonya. Kita simak dulu, baru kita reaksi secara bersama-sama. Walaupun Anda itu putra seorang nabi dan rasul, kalau akhlak Anda seperti Kan'an, maka nasib Anda juga seperti Kan'an, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam air. Dengerin ini, sing senengane bingung masalah nasab. Apa manfaat Anda putra seorang ulama besar itulah ayahmu. Biar apa manfaat Anda putra seorang sayyid, putra seorang habaib? Habaib itu kan abahmu, kakekmu. Tapi kalau akhlak Anda jauh dengan suri tauladan yang telah diajarkan, yang telah diperbuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memalukan. Bikin malu. Dan dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Rasulullah nyampe pernah mengatakan, bila mana itu Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Itu membuktikan bahwasanya anak cucu Rasulullah tidak ada yang seperti itu. Wa yutahhirukum tadhira. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensucikan, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Nggak mungkin ada seorang dzurriyyah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nggak mungkin. Kalau benar-benar dzurriyyatir Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Pandangan mereka adalah wabil mu'minina raufur rahim. Pandangan mereka adalah raufun, sering memberi, sibuk mensubsidi, sibuk menolong, sibuk meladeni. Apa manfaat sebuah serban kalau akhlak mereka tidak sama dengan orang-orang yang bawa serban? Dengerin itu. Apa manfaat sebuah imamah? Lebih baik gak pakai imamah tapi akhlaknya baik. Bagus kalau kita pakai kalau kacamata. Akhlaknya bejat, di mana letak nasab Anda? Udah fokus kita dengerin lihat itu. orang. Ikmalul aqli, akal itu akan sempurna di saat kita semua ittiba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti ridhonya Allah. Allah senantiasa ridho kepada kita semua untuk bertaat kepadanya. Allah senantiasa ridho kepada kita semua untuk bertakwa kepadanya. Allah senantiasa ridho kepada kita di saat kita dermawan, memikirkan umat, meladeni umat, memberikan pelayanan kepada umat yang terbaik. Biar hadirnya umat tidak menjadi sebuah pandangan bisnis. Kamu itu kalau lihat masyarakat berbondong-bondong pikiranmu, Zahra Wali Songo jebul-jebul cari keuntungan. Datangnya santri bukannya sibuk untuk ngajar, malah membuat bangunan heng wala heng, sana kemari cari proposal, sana kemari membuat proposal, sana kemari mencari bantuan. Ngajar jarang, mencari bantuan terus menerus. Bagus kalau kita pakai kacamata. Santri lagi 4, 5, 10, 20 lagi 100. Gawene toko medeni wong. Bahkan tokonya lebih bagus daripada kamar-kamar santri. Naudzubillah sampean no. Wasinabu sahotihi, senantiasa kita menjauhi murkanya Allah. Allah senantiasa murka kepada seorang hamba yang maksiat. Allah senantiasa murka kepada seorang hamba yang bertentangan kontroversi dengan perintah-perintahnya. Allah senantiasa murka kepada seorang hamba yang selalu melanggengkan dosa-dosa mereka. Allah senantiasa murka kepada seorang hamba yang bakhil, hamba yang sombong, hamba yang wala koyok segala-galanya, tumeh anak kiai. Ini kan sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz ini, dan memang seharusnya begitu. Jadi ustaz-ustaz atau ulama-ulama yang ada di Indonesia ini harusnya berani memang menampol mereka, karena mereka ini sangat merugikan umat. Apalagi itu tadi jual-jual nasab hanya untuk mendoktrin para pribumi di Nusantara. Nah, doktrin-doktrin inilah yang kemudian membuat orang semakin bodoh, semakin tolol dan ikut-ikutan dengan mereka. Bahkan kalau kita analisa
sepanjang perjalanan akhir-akhir ini terkait soal tesis saja ini kan Kiai Manudin Usman Al-Bantani sudah 2 kali dibubarkan pengajiannya. Dan siapa yang membubarkan itu ya tentu bukan Kelambak Lawi, tetapi budak-budak Kelambak Lawi yang tercuci otaknya. Nah, cuma kan kita sudah tahu juga bahwa kebanyakan dari mereka ini adalah ex-FPI di masa lalu, yang memang sampai hari ini masih tetap setia, masih tetap menjadi budak daripada kelam habaib atau Kelambak Lawi. Nah, itulah yang kita hadapi hari ini. Kita harus support ustaz-ustaz seperti ini, kita up terus videonya. Dan ini menjadi pelajaran buat semuanya untuk tidak takut dengan mereka semua. Karena mereka jumlahnya itu hanya secuil sebenarnya. Cuma kalau ributnya di media sosial ya memang luar biasa. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, sehat jasmani dan rohani. Dan yang paling penting adalah bagaimana supaya dompet terus sehat, supaya kemudian kita ini punya hidup terarah. Karena kadang-kadang kalau dompetnya orang tidak sehat itu juga berbahaya. Ibadah pun kadang-kadang tidak konsentrasi dan gampang sekali menjadi budak, terutama oleh mereka kelang habaib dengan mimpi-mimpinya masuk surga dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.